Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tugas modul 1.4 aksi nyata serta pengimbasan materi budaya positif oleh CGP Ekwan Norwiji Atmoko dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyati, pengajar praktek Ibu Ida Yuliastuti. Rancangan aksi nyata dan pengimbasan modul 1.4 merupakan suatu gambaran dan langkah-langkah untuk menyusun aksi nyata pada modul 1.4 ini serta pengimbasan kepada rekan sejawat di lembaganya masing-masing. Rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul aksi nyata pembuatan keyakinan kelas serta diseminasi modul 1.4 latar belakang aksi nyata ini. Disiplin positif merupakan suatu usaha guru untuk membuat perilaku siswa untuk taat terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama baik guru, siswa, orang tua di sekolah, terutama di SD saya di SDN Pelausan 2. Biasanya anak-anak mendapatkan hukuman dari guru, tetapi mereka seringkali mengulangi perbuatan tersebut karena mereka belum tahu tindakan terhadap peraturan, sehingga diharapkan dengan aksi nyata ini mereka bisa melakukan tindakan budaya positif dari dirinya sendiri. Untuk para guru atau rekan sejawat, ini adalah proses berbagi ilmu kepada mereka terhadap apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Selanjutnya, lini masa tindakan. Perencanaan. Saya membuat perencanaan tindakan kegiatan aksi nyata ini serta pengimbasan, menyampaikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab, melakukan koordinasi sosialisasi kepada rekan-rekan guru di sekolah maupun di KKG Gugus 5, mempersiapkan segala prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aksi nyata ini. Tujuan yaitu adalah timbulnya motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin serta berbudaya positif di sekolah, meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang universal baik di kelas maupun luar kelas. Murid tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, toleransi terhadap teman, bertanggung jawab atas tugasnya, serta penyebaran pengetahuan kepada rekan sejawat. Ini merupakan tindakan lini masa. Lini masa selanjutnya yaitu adalah tolak ukur. Apabila murid sudah menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati serta konsekuensi bila melanggar dan melakukan atas kesadaran mereka sendiri, sudah munculnya kegiatan-kegiatan positif di lembaga yang berkesinambungan, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid serta sikap toleransi, adanya proses transfer ilmu antar rekan sejawat. Untuk pelaksanaannya, saya mensosialisasikan tentang apa itu konsep keyakinan kelas kepada rekan sejawat yang ada di materi modul 1.4. Untuk keyakinan kelas, saya beserta murid-murid untuk menuliskan suasana kelas apa yang diimpikan mereka pada lembar kertas warna yang sudah saya bagikan. Secara bergantian, murid menempel daftar usulan atau curahan pendapat mereka di papan tulis. Untuk rekan sejawat,
mereka mengikuti acara pengimbasan dengan penuh semangat dari awal sampai akhir. Itu merupakan tolak ukur serta pelaksanaan. Selanjutnya, refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih harus disempurnakan. Guru juga tidak lupa meminta umpan balik kepada murid serta rekan sejawat terhadap aksi nyata yang sudah saya lakukan. Untuk harapan dari aksi nyata ini adalah murid-murid sudah terlihat memahami keyakinan kelas yang telah disepakati. Murid-murid menjalankan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab serta menghindari pertengahan timbulnya toleransi. Guru lebih mudah mengontrol murid serta pembelajaran lebih menyenangkan. Ya, itu merupakan tindakan lini masa, refleksi serta harapan dari aksi nyata ini. Selanjutnya, lini masa selanjutnya yaitu adalah dukungan apa yang dibutuhkan. Dukungan dari semua warga sekolah, terutama ibu kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta murid, serta stakeholder yang lainnya. Sarana dan prasarana yang saya butuhkan. Dukungan tersebut berawal dari dengan sosialisasi kepada rekan sejawat terhadap acara yang saya lakukan, yaitu pengimbasan modul 1.4 ini kepada mereka, dan saya harapkan mereka bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu adalah proses sebelum aksi nyata ini dilakukan, yaitu saya berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah terhadap apa yang akan saya lakukan. Tidak lupa saya juga berkoordinasi kepada rekan-rekan sejawat terhadap apa yang akan saya lakukan nanti di acara pengimbasan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Ini dokumen persiapan pengimbasan materi, yaitu adalah melaksanakan daftar hadir, ya, absensi daftar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas, di mana keyakinan atau kesepakatan ini diharapkan dari ide-ide atau gagasan-gagasan kalian kelas 5 ini menjadi kelas yang bagus. Terus caranya bagaimana Pak? Caranya seperti ini. Ini sudah Pak Nur tuliskan, yaitu adalah tugasnya ini. Terus ini ada kertas manila putih, ya, hasil keyakinan kelas 5 SDN Pelabuhan Kecamatan Wates. Ini nanti Pak Nur bagikan kertas. Kertas ini Pak Nur bagikan. Setelah kalian menerima, tolong tuliskan kesepakatan apa atau keyakinan apa supaya kelas 5 ini menjadi baik. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya kelas ini supaya bagus, Rebo piket harus datang lebih pagi. Kamu tulis. Nanti setelah hasilnya kita tempelkan di sini supaya kalian bisa melihat setiap hari.
kesepakatan kelasnya itu bagaimana. Paham ya? Oke, ini kertasnya saya buka. Silakan kalau sudah menerima segera diisi. Dua-duanya harus diisi. Kalau kurang minta lagi, nggak apa-apa. Tulisannya yang besar supaya temannya nanti bisa melihat. Semuanya sudah menerima, silahkan ditulis. Ini tidak ada salah, tidak ada yang benar. Jadi nanti kalian tulis kesepakatan apa atau keyakinan apa yang ingin kalian tulis, supaya kelas 5 ini menjadi kelas yang bagus. Silahkan tulis. Boleh spidol, boleh pensil, boleh. Nah. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Kalau ada kesulitan, Pak, ada kesulitan Pak? Kesulitannya apa? Tidak ada. Dok, kesulitannya Dok? Oh, What? Tidak ada kesulitannya? Tulisannya yang besar. Waktu sudah habis, ya. Silakan kamu lihat hasil dari apa yang kamu tulis tadi. Saya minta untuk membacakan salah satu apa yang kamu inginkan di dalam kelas 5 ini. Yang keras, yang keras. Ingin kelas menjadi bersih. Terus peraturannya yang ingin kamu sepakati di dalam kelas ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, silahkan ditempelkan hasilnya ini. Yang pertama yang warna kuning dulu, silahkan. Yuk, maju yang warna kuning, ditempelkan. Yang kuning lagi. Hah? Oh, enggak apa-apa. Sekarang yang pink. Yang pink. Pink. Ya, benar.
Itu apa? Sah. Nah. Oke, sekarang yang hijau. Sekarang yang merah. Agak mepet saja. Wah, ini nggak cukup ini ya. Oke, sekarang salah satu membacakan. Baik, silakan baca. Ya, baca. Ingin kelas 5 bersih, biar guru senang, tidak membedakan orang lain, buang pada tempat sampah, tidak boleh bermain di kelas, menghargai teman, saling mengelak teman yang kesusahan, menghormati teman, bermain bersama-sama, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh berisik, dan tidak boleh mencontoh. Oke, cukup. Ya. Jadi ini hasil dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 5. Dari hasil-hasil ini tolong ya disepakati atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kelas 5 ini menjadi kelas yang lebih bagus, lebih kreatif, lebih lebih mempunyai rasa kekeluargaan yang semakin bagus. Manfaat keyakinan kelas, siswa dapat berperilaku sesuai apa yang sudah disepakati dan bersedia melaksanakan konsekuensi jika mereka melanggar dengan kesadaran mereka. Ini merupakan contoh konsekuensi dari hasil keyakinan kelas serta penerapan budaya positif ya. Selanjutnya adalah video pengimbasan materi modul 1.4 tentang budaya positif yang dihadiri oleh rekan-rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Terima kasih Ibu Sukarti selaku Kepala Sekolah SDN kelas 2 yang telah memberikan semua fasilitas untuk tugas saya pengibasan aksi nyata modul 1.4 ini. Ucapan rasa syukur atas nikmat karunia tetap kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat serta kemudahan dari
Subhanahu wa Ta'ala, saya dan beserta rekan-rekan guru bisa melaksanakan acara pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad, karena hanya dengan syafaat beliaulah kita selamat di dunia maupun di akhirat. Langsung saja Bapak Ibu saya undang di sini dalam rangka acara tugas saya selaku CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, yaitu adalah aksi nyata modul 1.4 pengibasan tentang materi budaya positif. Agar acara ini bisa berjalan lancar, mari kita buka dengan bacaan umum kitab serta nanti doa akan disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin. Monggo Pak Zainul Arifin untuk doa untuk mengawali acara ini supaya acara ini diberi keberkahan. لرجال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ورد خاتم لما سبق ونشر الحق بالحق وهدينا صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih atas doanya dari Bapak Zainul Arifin. Seperti biasa Bapak Ibu Guru di program Guru Penggerak itu biasanya sebelum acara itu pasti disuruh membacakan sebuah pantun. Tetapi saya tidak hafal dan tadi saya ngepek. Ya, pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin muridnya cerdas, buat murid kita bahagia. Jadi tugas kita adalah membuat murid-murid kita ini bahagia, ya. Ya, selamat datang para guru hebat SDN kelas 2. Salam dan bahagia. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi budaya positif ini di sekolah, baik di SD kita di SD kelas 2 serta SD teman-teman, ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kebersamaan, kolaborasi, dan saling mendukung. Jadi intinya di dalam program Guru Penggerak yang saya ikuti ini, yang sering diucapkan oleh modul atau fasilitator itu tetap kolaborasi itu saja. Nah. Selanjutnya kita ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu, permainan kamar hotel. Bapak Ibu bisa melihat kunci dari permainan kamar hotel ini adalah mengingat barang elektronik, yaitu handphone. Kuncinya mengingat barang elektronik, yaitu handphone. Jika saya berada di lantai 5 lalu turun 1 lantai dan belok 1 kali ke kanan, maka saya akan di lantai berapa sekarang? Ya monggo silakan. Monggo Pak Oleh. Lantai 4.
Nah, kata kuncinya yaitu adalah barang elektronik, yaitu berupa handphone. Monggo Pak Johan, silakan. Monggo disediani. Monggo. Kata kuncinya ya. Tinggal dulu Pak Bayu HP-nya. Tolong dibukakan. Tombol. Jadi Bapak Ibu ya, kata kuncinya itu adalah barang elektronik berupa HP, lantai 5, diibaratkan ini tombol yang di tengah nih, lantai 5. Turun 1 lantai, belok ke kanan. Berarti kita berada di lantai 9. Ya. Ini hanya sebuah game kecil saja, ya. Hanya game kecil hanya untuk sekedar mengasah atau mengingat-ingat, ya. Saya di sini bukan berarti saya ini yang paling bisa berguru, tetapi saya di sini adalah karena saya ketiban campur setelah daftar calon guru penggerak pada angkatan ke-7 ini, saya diberi tugas seperti ini, ya. Jadi bukan saya yang bisa, tetapi saya terlebih dahulu menerima materi ini. Ya, teman-teman banyak yang mungkin tingkat kemampuannya juga lebih dari saya, tetapi saya di sini keduluan mendapatkan materi ini. Untuk pada kesempatan kali ini konsep utama modul budaya positif nanti yang kita pelajari yang pertama adalah perubahan paradigma, belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pendidikan menurut Jartara menuntut segala kadar dimiliki seorang murid agar anak dapat memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diibaratkan sebagai benih-benih padi. Setiap murid mempunyai kodrat yang universal. Jadi di dalam kurikulum Merdeka Belajar di program guru penggerak ini, ya, tugas kita sebagai seorang pendidik atau guru adalah hanya menuntut, hanya menuntut, karena setiap murid kita ini mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri-sendiri. Makanya di sini kita ibaratkan sebagai benih-benih padi. Ya, kita hanya tugasnya merawat agar benih-benih padi tersebut bisa menjadi padi yang subur, padi yang mempunyai hasil panen yang bagus. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid, hanya kita menuntut kodrat anak tersebut. Anak kita mempunyai kodrat sendiri-sendiri. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, olahraga, ya. Tetapi di sini kesulitan kita karena tugas kita sebagai seorang guru ini, program atau materinya ini harus disampaikan, terutama di pembelajaran matematika. Guru kelas atas itu sering sambat, yang sering sambat. Banyak anak-anak yang masih belum paham terhadap materi, ya.
Yang pertama tadi adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berpihak pada murid berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah masuk ke aplikasi Merdeka Belajar. Di situ saya lihat sudah topiknya itu sudah banyak sekali yang selesai. Pasti pernah mendengar kata berdefiliasi, gitu ya. Di situ maksudnya setiap anak ini mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Jadi anak bisa cepat menangkap pembelajaran itu berdasarkan cerita, ada itu berbasis konteks. Ada anak yang mudah cepat sekali menerima pembelajaran kalau disetelani musik atau video, itu berdiferensi secara visual. Jadi secara visual. Jadi tugas kita semakin lama ini semakin berat, Bapak Ibu Guru ya. Semakin berat karena harus mengajar sesuai dengan kemampuan atau tingkat intelijensi anak tersebut. Ya. Mungkin di pembelajaran PJOK, kalau saya menjelaskan role depan, ya, role depan, anak akan sulit, ada yang sulit menangkap kata-kata yang sudah saya terangkan. Tetapi anak itu cepat mudah kalau belajar secara visual. Diberikan contoh video role depan. Wah, apa? Dari mana role depannya seminggu ngomong itu? Wah, saya bisa itu. Tetapi dari awal tadi cuma materi, anak akan kesulitan. Tetapi kalau sudah diberikan video, anak cepat bisa. Nah, ini mungkin bisa dicoba untuk teman-teman guru kelas. Cuma ya itu kelemahannya, kita harus menyiapkan konsep baru. Yang ini ya, yang sulit itu kita menyiapkan konsep videonya. Mungkin Bu Siwi merekam cara mengerjakan matematika FPB atau bagaimana. Nah, itu nanti video terus di pembelajaran pakai SID, dan mungkin anak langsung wah. Nah, mungkin itu bisa, tapi kelemahannya harus membuat konten dulu. Ini ya PR terbesar, ya, ini PR terbesar. Melakukan permainan kontrol bersama teman berpasangan. Anda bersama teman cobalah bermain buka. Salah satu keuntungan Anda mengepalkan tangan dan membayangkan menyimpan sesuatu yang berharga. Tugas Anda mempengaruhi agar teman Anda mau membuka kepala tangannya. Boleh dengan segala cara agar mau membukanya. Nah, jadi silakan kita contohkan dulu saja. Pak Seno sama Pak Muda, silakan ke depan dulu Pak Seno. Sebentar saja. Silakan Pak Muda. Kita bermain ini dulu. Nah. Silakan Pak Munir untuk mengepalkan tangan. Tugas Pak Seno bagaimana membujuk Pak Munir dengan segala macam cara agar Pak Munir mau membuka kepala. Jadi mana dulu? Gimana? Buka. Coba Pak Sino gantian. Coba Pak Munir. Pak Sino menggenggam tangannya. Boleh. Berbagai macam cara. Buka lagi.
Oke, terima kasih. Ya. Nomor 1, apakah Anda atau rekan Anda yang akan membuka kepalan tangan? Apa alasannya membukanya? Pak Munir tadi membuka kepalan tangannya, alasannya apa Pak? Alasannya kenapa mau? Ibaratnya Pak Jenengan tadi mengepalkan tangannya, membayangkan menyimpan sesuatu yang berharga. Tapi setelah ada rayuan dari Pak Seno yang berbagai macam cara itu, kenapa Anda mau membukanya Pak? Alasannya apa Pak? Kering, karena terpengaruh free tadi ya Pak ya. Nomor 2, apakah Anda atau rekan Anda menutup kepalan tangan dan apa alasannya menutup kepalan tangan tadi? Mungkin Anda dari kedua bapak tadi secara kuat mengepalkan tangannya dan tidak akan mau membuka kepala tangannya walaupun ada rayuan, tujukan atau yang lainnya. Ya. Dalam kegiatan ini siapakah yang akan memegang kendali? Ya. Psikiater dan pendidik Dr. William Glaser dengan teori kontrol dinamakan choice theory. Ada beberapa miskonsepsi, yaitu adalah ilusi guru kontrol murid. Ya. Jadi ilusi bahwa kita sebagai guru ini tugasnya mengontrol semua apa yang dilakukan murid. Ini sebenarnya tidak bisa begitu boleh, karena apa yang dilakukan oleh seorang murid itu kadang-kadang lepas dari pengawasan kita atau kontrol kita. Mungkin Bapak pada kesempatan Bapak Ibu guru di kantor istirahat, anak-anak kita ini bermain di halaman, itu sudah di luar dari kontrol kita. Mungkin di kantin atau jajan itu ada yang bertengkar. Nah, itu sudah di luar kontrol kita. Yang kedua, bahwa ilusi semua penguatan positif itu dapat bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi ini persepsi yang kurang tepat Bapak Ibu, bahwa kita menghukum murid, membuat murid kita ini merasa bersalah, itu belum tentu bisa diterima oleh murid. Contoh saja, saya sebagai seorang guru olahraga pada saat bermain itu ada salah satu anak yang bermain kurang bagus, tapi saya memberikan kritik atau senengan atau memarahinya, itu belum tentu setelah saya marahi anak tersebut akan kuat karakternya menjadi anak yang baik. Ya, belum tentu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Ya. Selanjutnya, pengertian budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai calon guru penggerak tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan diri positif baik di kelas maupun di lingkungan. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik sedangkan di lingkungan kelas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun budaya positif, yaitu adalah dengan keyakinan yang dimiliki secara baik.
Ini pengertian secara panjang tentang pengertian budaya positif Bapak Ibu. Sekolah kita atau di sekolah Bapak Ibu guru pasti sudah memiliki budaya-budaya positif. Mungkin bisa disebutkan Pak Guru untuk contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, Pak Guru. Salah satu contoh budaya positif di sekolah kita yaitu anak-anak biasanya setiap pagi itu sudah melaksanakan senam bersama. Itu secara rutin sebelum dimulainya mereka sudah begitu tek langsung menakar formasinya masing-masing. Jadi tanpa kita memberikan aba-aba mereka sudah siap. Jadi mempersingkat waktu atau durasi dalam senam tersebut. Oke, terima kasih Pak Bayu. Berarti budaya positifnya itu bisa atau diringkas adalah disiplin tepat waktu, ya. Jadi itu contoh bahwa anak sebelum senam dan setelah berhenti itu sudah menata sendiri, itu termasuk adalah budaya disiplin tepat waktu. Mungkin kalau Pak Sino di sekolah panjenengan budaya positif yang sudah diterapkan, mungkin apanya budaya positif, ya. Di sekolah Bapak Ibu guru, Bu Dwi pernah bersalaman kalau anak sebelum datang sekolah biasa turun di pintu gerbang budaya salaman kaki dengan bapak ibu. alhamdulillah, ya. Di sekolah Bu Dwi, di SDN Kota 1 juga bersalaman, di sekolah SDN 2 juga bersalaman. Dan budaya kita bahwa anak disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Memang disiplin itu orientasinya itu pasti ketidaknyamanan. Ya, ini disiplin positif tujuannya tadi memberikan motivasi agar murid kita menjadi yang lebih baik, ya. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan, ya. Jadi kita sebagai seorang guru dan juga murid kita itu di sekolah maupun di rumah pasti mempunyai kebutuhan dasar. Penjelasan kebutuhan untuk bertahan hidup adalah suatu usaha untuk mempertahankan kehidupan, bisa bertahan hidup, bisa juga dengan rasa aman, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu kalau di materi IPS itu kebutuhan primer, ya, kebutuhan primer, rumah, ya, makan, seperti itu, ya, kebutuhan primer. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima adalah kebutuhan untuk diterima, merupakan kebutuhan untuk disayangi dan menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Kebutuhan rasa ingin diterima, disayangi, menjadi bagian dari suatu kelompok. Mungkin kita mempunyai kelompok apa, ya, agar eksistensi kita ini bisa diakui di kelompok tersebut, ya. Kebutuhan atas penguasaan, ya. Kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan merupakan kebutuhan untuk dihargai atas keterampilan kita, prestasi kita, kekuatan kita, dan ingin menjadi berpengaruh. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan yang akan dipilih adalah suatu kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan, suka bergerak, mencoba terhadap hal-hal baru. Kebutuhan akan kesenangan adalah suatu kebutuhan akan kesenangan dengan cara bermain, mengoleksi barang-barang tertentu,
juga merujuk bahkan mengganggu kemana. Ini contoh kasusnya Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia. Ibu Abar, guru wali kelas 2 di SDN Pelita Jaya, sedang bingung menghadapi oleh salah satu muridnya di kelasnya. Doni beberapa kelas 2 telah datang kepadanya mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Abar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut. Pada contoh kasus ini kita kembalikan lagi yaitu ke kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5. Analisa jawaban dari kasus Doni. Dalam kasus ini dikaitkan dengan disiplin positif, Bu Abar harus mencari tahu mengapa Doni melakukan tindakan tersebut. Jadi kita sebagai guru dan tidak boleh asal melakukan hukuman atau apa. Kita harus menanyakan terlebih dahulu mengapa Doni kok melakukan tindakan tersebut. Apabila Doni melakukan tindakan tersebut karena ibunya tidak membuat bekal ke sekolah, maka tindakan Doni merupakan tindakan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar yang pertama tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nyapa Doni kok sering merampas bekal temannya karena mengeluh, ya, dia ingin bertahan hidup, makanya dia merampas bekal temannya karena ibunya tidak membuatkan bekal. Apabila tindakan Doni senang karena temannya memperhatikan kebutuhan yang diinginkan Doni adalah cinta dan kasih sayang ingin diterima. Mungkin Doni melakukan tindakan tersebut agar temannya itu memperhatikan. Aku Doni enak, ya, aku Doni enak, aku nggak sebekal, tapi suka merampas. Dia ingin diterima di kelompok kelas 2. Ya, dia ingin diterima. Ya. Selanjutnya, apabila Doni agar temannya merasa takut kepadanya karena merasa paling kuat di kelasnya, kebutuhan yang diinginkan Doni adalah pengakuan atas kemampuannya. Mungkin Doni memiliki badan yang besar. Kalau di kelas 3 itu seperti Dani, itu badan besar. Dia suka memasak. Tujuannya dia ini, aku paling kuat. Ya, pengakuan atas kekuatan yang dimilikinya. Apabila jawaban Doni merasa bosan akan bekal yang dibawanya, lauknya hanya itu saja, tidak ada variasi kebutuhan. Kebutuhan Doni adalah kebebasan akan dirinya. Mungkin ibu setiap bekal pasti hanya mie terus. Wah, terus temannya melihat ada telur, ayam. Nah, tujuannya dia ingin melakukan itu kebebasan akan pilihan. Mudah-mudahan saya gitu. Padahal kok pilihannya kok bergerak ini terus, ya. Apabila jawaban Doni dengan melakukan tindakan tersebut membuat dia senang dan gembira, maka kebutuhan Doni adalah kesenangan. Jadi Doni melakukan tindakan tersebut, dia merasa senang. Ini mungkin sudah suatu perbuatan yang mungkin tidak baik, senang-senang kok mengganggu temannya. Senang-senang kok mengganggu temannya, merampas bekal temannya. Inilah jawaban dari persoalan tadi.
Mungkin Bapak Ibu guru di kelas mempunyai kasus kenapa anak tersebut sering tidak mengerjakan PR. Mungkin juga bisa panjenengan bisa melihat ini kenapa anak tersebut sering tidak kebutuhan apa yang diinginkan, mungkin butuh biar gurunya memperhatikan, aku orang tahu bisa PR. Karena di rumah sudah tidak pernah diperhatikan orang tuanya, kan juga bisa di rumah orang tuanya kerja pulang sore tidak memperhatikan anaknya, terus di sekolah juga tidak mengerjakan PR, butuhnya supaya gurunya itu memperhatikan. Baru sebenarnya tidak masalah, yang penting guruku memperhatikan saya. Teori dalam disiplin positif, teori motivasi memberikan dorongan yang timbul dari diri kita secara sadar atau tidak sadar. Dalam Jan Bosen dalam bukunya Expression School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku untuk disiplin. Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai yang mereka percayai. Ini penjelasannya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut akan dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kenapa anak-anak kita pada setiap hari Senin selalu berpakaian lengkap? Motivasinya hanya dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia tidak dihukum oleh gurunya, jadi dia melakukan tindakan tersebut itu hanya ingin tidak dihukum oleh gurunya. Dan mungkin juga seperti kita ibu tadi dengan adanya Sipres, mungkin apakah nanti kita masuk ke dalam teori motivasinya ini, apakah hanya untuk sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau nanti mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain, atau kita menghargai nilai-nilai diri kebajikan kita ini. Kalau saya terus terang untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kalau saya jadi belum masuk ke yang ini, jadi hanya Sipres datang lagi terus jam 2 absen itu hanya untuk sekedar menghindari hukuman. Kalau saya terus terang saja motivasi saya masih itu. Tidak tahu nanti selanjutnya. Seperti saya juga masuk ke dalam guru penggerak ini, mungkin karena dipaksa oleh Pak Seman sebagai ketua. Dulu PJO kan tidak ada yang daftar, terus terpaksa menghindari ketidaknyamanan dengan Pak Seno, saya juga daftar guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Seno juga setelah ini daftar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Mungkin dalam yang buku yang pernah saya baca ini kasusnya, seorang guru kalau ada muridnya yang mengerjakan PR dengan tepat waktu, itu selalu dikasih bintang. Dikasih bintang. Jadi gurunya membuat bintang. Kalau muridnya mengerjakan tugas, dia mendapatkan bintang. Jadi dia mengerjakan PR secara baik, secara berusaha agar PR-nya itu dikerjakan dengan baik,
hanya ingin mendapatkan bintang oleh gurunya. Ini mungkin bisa dicoba oleh bentuk apresiasi kita terhadap anak-anak kita, yaitu kalau anak-anak kita ini mengerjakan tugas apa yang sudah kita berikan, terus tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mungkin ada bentuk penghargaan yang mungkin dikasih bintang. Kita sebagai rekan sejawat hanya tugasnya hanya menyampaikan tetap keluar hal-hal yang baik yang prinsipnya kita membangun agar profesi pendidik kita ini semakin berkah, semakin membuat murid kita menjadi senang. Jadi tidak menggurui, tetapi kita saling belajar. Mungkin Pak Bayu, Pak Jeno, Bu Sulisani mempunyai ide-ide yang bagus, itu bisa tularkan terhadap teman. Menghargai nilai-nilai diri, kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini motivasi intrinsik. Jadi inilah yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru kepada murid-murid kita, yaitu dia melakukan disiplin itu berdasarkan dari motivasi dirinya sendiri. Ini yang paling sulit Bapak Ibu. Seperti saya sendirilah tidak jauh-jauh. Saya inginnya juga bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri saya sendiri. Apakah ada pimpinan atau ibu kepala sekolah saya disiplin atau tidak? Ya, kalau ada Bu Sumarti harus disiplin. Kalau tidak ada perengah. Nah, saya ingin nanti saya menghargai diri saya sendiri pun. Jadi disiplin itu memang harus termotivasi dari diri kita sendiri. Teori hukuman, ya. Hukuman siswa memiliki tekanan psikologis karena membuat anak semakin lebih merasa bersalah. Antara masalah dibuat dengan hukuman. Hukuman cenderung menyakiti fisik atau psikis. Untuk dalam pendidikan di era sekarang ini sangat dianjurkan untuk menerapkan restitusi agar menangani setiap permasalahan yang telah dilakukan agar anak tidak dapat memperbaiki segala kesalahannya. Jadi teori hukuman ini di era sekarang di program Merdeka Belajar atau guru penggerak ini sudah tidak diperbolehkan Bapak Ibu ini. Jadi seperti saya dulu, setiap olahraga ada anak yang tidak disiplin, hukumannya besar. Ya, lari putar halaman itu ke fisik. Ya. Ada juga yang psikis, ya, pengolok, utek. Pada saat SMA saya sering disepertikan itu. Ya. Kalau zaman dulu mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sekarang eranya sudah seperti ini, media sangat banyak. Nanti kalau ada orang tuanya marah gitu. Jadi Alifkor dalam buku Padiston Bayi Ribut 93 wawancara ASD Anwar 14 Maret 1995 menguat bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kor, secara ideal tindakan belajar sendiri adalah penghargaan. Sesungguhnya selanjutnya menguatkan bahwa pernyataan dari pengamatan selama ini bahwa penghargaan dari nilai-nilai sama dengan hukum seseorang. Di sini bahwa penghargaan maupun hukuman ini juga
juga sering menghancurkan potensi Bapak Ibu. Jadi lepak penghargaan kok malah bisa menghancurkan potensi Pak. Nah, karena murid atau saya sendiri sebagai seorang guru, motivasinya saya ikut lomba, ikut apa, itu karena hanya mengharapkan suatu penghargaan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, saya akan merasa kecewa. Ya. Itu juga sama seperti dengan hukuman, bahwa penghargaan ini bisa juga menghancurkan atau mengurangi motivasi kita. Seperti contohnya Pak Bayu ditunjuk 2 kali untuk ikut lomba guru teladan. Motivasi Pak Bayu, wah saya harus ikut nanti supaya mendapatkan penghargaan. Nah, ternyata tidak mendapatkan penghargaan, ternyata merasa kecewa. Nah, kalau termotivasi dari diri sendiri, saya ditunjuk Ibu Kepala Sekolah untuk mengikuti lomba guru berprestasi. Motivasi saya adalah saya bisa belajar hal-hal yang baru dalam lomba tersebut. Maka dia mendapatkan penghargaan atau tidak, dia enjoy saja. Nah, inilah ya. Ini kok penghargaan tidak ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ini ya. Penghargaan merusak hubungan. Ini nanti poin-poinnya nanti bisa Bapak Ibu minta. Penghargaan menghubung motivasi dalam diri sendiri, ini bisa juga nanti dibaca. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, terima kasih. Oke, masih semangat. Ya, kita yel-yel dulu lah. Ya, kalau saya menyebutkan SDN Rawson 2, jaya, jaya, jaya. Bisa ya? SDN Rawson 2, jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah. Ini yang sekedar untuk menggerakkan supaya tidak ngantuk, ya. Karena memang banyak ya. Terima kasih, saya juga selalu mengucapkan terima kasih atas atensi dari panjenengan untuk tugas saya di pengibasan modul 1.4 ini. Kita lanjutkan, yaitu teori restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan penerapan restitusi tidak membuat psikologis murid menjadi tertekan, akan tetapi diperkuat agar murid tersebut dapat memperbaiki masalahnya dan dapat menyatu dengan kelompoknya tanpa rasa minder dengan teman-temannya. Ciri dari restitusi adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Teori restitusi ini Bapak Ibu, ini kadang-kala sekolah kita atau Bapak Ibu guru menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap anak-anak didik kita ini yang berperilaku kurang tepat. Dengan adanya teori restitusi ini diharapkan setelah dilakukan restitusi ini anak tersebut bisa kembali ke kelasnya itu dengan rasa tidak minder dan semakin kuat.
Nanti ada apa namanya di bab terakhir, yaitu adalah teori segitiga restitusi. Di bab akhir nanti ada tahapan-tahapan mengenai restitusi. Perbedaan contoh studi kasus, murid sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum murid tersebut untuk berhormat bendera selama 10 menit. Nah, ini biasanya pada saat guru-guru yang lama itu sering adanya hukuman. Kalau kita tidak mengerjakan PR, kita disuruh berdiri di depan kelas dengan kaki satu, dihukum karena tidak mengerjakan PR. Ini perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini sering kita lakukan. Oh, sudah diberi tugas di grup, sudah diingatkan bahwa PR-nya bisa dikumpulkan, ini malah tidak mengerjakan PR. Guru marah, murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan PR tersebut dikerjakan sebanyak 3 kali. Jadi ada bedanya gitu ya, hukuman, konsekuensi. Ya. Guru memberikan konsekuensi, PR-nya ditulis lagi 3 lembar. Ini agak lebih penting daripada hukuman. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Nah, ini saya sudah membuat dengan keyakinan kelas. Dia murid akan sadar sendiri, saya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya saya menyapu. Dia sudah tahu sendiri, dia sudah tidak dihukum, tetapi karena sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, saya tidak mengerjakan PR, saya menyapu halaman. Nah, jadi tawaran dia sudah merasa bahwa PR-nya tidak dikerjakan. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Inilah perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa yang paling bagus itu kita terapkan di restitusi ini. Kalau anak tidak mengerjakan PR, anak melakukan perbuatan yang tidak baik, dia merasa saya yang bersalah dan saya sanggup untuk melakukan penyelesaian tersebut. Konsekuensinya saya siap, saya tidak mengerjakan PR, saya siap. Setelah yang sudah ditulis keyakinan kelas, saya siap untuk menyapu halaman. Selanjutnya yaitu posisi kontrol dalam restitusi. Ya. Kelanjutan dari restitusi tadi, kita ini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ini bahaya untuk membacanya ya. Ini kalau lidahnya agak keseleo, ini pun juga bisa ya. Alhamdulillah ya, ini kalau lidahnya agak seleo ini ya. 5 posisi kontrol restitusi. Yaitu yang tadi adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh di kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh kasusnya ini yang sering kita alami baik di sekolah di SDN Prasan 2 maupun di sekolah rekan-rekan guru yang lainnya. Murid tidak lengkap saat upacara. Ada begini murid panjenengan yang tidak lengkap ya. Pak, cuma ada ya di kelas 1 Pak.
saat upacara muridnya sudah lengkap. Kalau di kelas 2 alhamdulillah tidak ada wajib. Tidak ada. Orang takut sama Bupati. Nah, sudah diingatkan sama Bupati 3 kali. Ya. Nah, alhamdulillah setelah diingatkan Bupati, anak sudah mulai melakukan disiplin positif. Ya. Sebagai pembungkuk, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan di depan. Ini kita sebagai seorang pembungkuk, ada yang tidak lengkap, maju di depan. Itu sering saya lakukan dulu sebelum ikut berat. Tidak ada yang lengkap, saya suruh berdiri di sini dulu. Sekarang tidak, ya. Sekarang tidak saya lakukan. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Pak Guru sangat kecewa kepada kamu. Ini pembuat merasa bersalah. Bapak sudah memberitahu kamu, ya, sudah diingatkan harus berpakaian lengkap pada hari Senin. Saya kecewa sama kamu. Sering setiap Senin hanya kamu lagi, ya. Aktornya hanya kamu saja setiap hari Senin yang tidak lengkap. Sebagai teman, ayolah tertib buat Bapak Guru pada kali ini. Tidak apa-apa kamu salah. Sebagai teman, kita memposisikan diri kita ini sebagai seorang teman, ya. Tidak apa-apa untuk hari ini tidak lengkap, tapi minggu besok hari Senin bisa lengkap, ya. Nah, kita ini sebagai teman, mungkin kalau guru TK, guru kelas bawah mungkin bisa, tapi kalau untuk guru kelas atas muridnya sudah tidak bisa digunakan untuk seperti teman yang efektif. Ya inilah penghukum. Kalau teman tidak bisa, kalau teman sangat sulit kalau kelas atas. Pemantau, ya, juga seorang manajer. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak ada peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat mencuci tangan? Jadi keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak kelas 5 ini berdasarkan keinginan atau cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak kelas 5 supaya kelas 5 ini pada saat olahraga atau di kelas dia menginginkan kondisi kelas yang bagaimana? Dia ingin seperti ini, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Anak yang menulisnya ini saya latih untuk membuat keyakinan kelas ini, ya. Contohnya saling menghargai dan menghormati sesama teman. Dia sudah ada kata-kata untuk menghargai teman, ya. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 5 atau lebih suka, ya. Ini buktinya, seperti ini, menyebarkan keyakinan kelas, ya, buktinya. Bagaimana membutuhkan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal dibuat dalam kalimat positif. Kalimat positif ini kalimat yang mengandung unsur yaitu menyebarkan hal-hal yang baik, ya. Kita ambil contohnya, ya. Saling toleransi, pakaian harus lengkap dan tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah.
kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ini seluruh warga kelas bisa dilaksanakan. Penerapan restitusi segitiga restitusi, ya, restitusi memberikan kesempatan murid untuk disiplin memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ada tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi tentang anak kelas 6 pada saat PJK berpengaduran. Jadi ada 3 tahapan, ya. Ini contohnya, yaitu kita menanyakan mengapa anak tersebut melakukan segitiga. Kesimpulan, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, ya. Dalam mengandung kegiatan mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, penerapan sikap disiplin dan bertanggung jawab, saling menjadi teladan bagi pendidik yang lainnya. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Dalam penerapan program disiplin musik, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanannya dirinya menjadi seorang amok, posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah mengikuti materi pengibasan modul 1.4 yang saya sampaikan ini, ya. Untuk kurang lebihnya nanti bisa belajar bersama-sama saya, berkolaborasi dengan saya. Untuk acara yang terakhir nanti adalah doa langsung saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara pengibasan saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri telah berakhir. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih rekan-rekan guru SD kelas 2 serta rekan di gugus 5 yang telah hadir. Mari kita belajar bersama-sama. Saya di sini masih belajar, masih membutuhkan saran bimbingan dari Bu Kepala Sekolah serta kritik dan saran dari rekan-rekan guru yang lainnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.